Baik, kita melanjutkan di modul C, masih di modul elektrostatik. Kita masuk di segmen yang kedua, yaitu berkaitan dengan hukum Gauss. Mungkin kita akan mulai mengulang juga berkaitan dengan garis gaya dan flux sebelum ke hukum Gauss. Baik, garis gaya atau field lines. Jadi mari kita mulai dengan kasus paling sederhana yang mungkin, yaitu muatan titik tunggal Q kecil terletak di titik asal, misalkan di titik origin 0,0,0. Jadi kita punya sebelumnya persamaan dari medan listrik atau E itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R topi. Maka kita mempunyai garis gayanya adalah sebagai berikut. Jadi Q kecilnya di sini, garis gayanya ditunjukkan dari sumber muatan menjauhi. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan muatan yang positif. Garis-garis medan dimulai dengan muatan positif dan berakhir pada muatan negatif, atau dia menuju ke suatu muatan negatif. Tapi kalau kita tinjau suatu muatan, ini berasal dari muatan positif. Kalau misalkan dia panahnya menunjukkan masuk ke muatan, berarti itu simbolnya untuk muatan negatif. Nah, ini paling kita perhatikan. Umumnya kita menggunakan fungsi R karena ini berkaitan dengan radius jari-jari dari suatu posisi muatan, dan kita mengetahui ini nanti akan memiliki kuat medan yang sama ditunjukkan dengan panjang arah panah ini. Semakin menjauh maka dia akan semakin kecil. Jadi kalau kita perhatikan dari koordinat yang polar dan koordinat yang kartesian, mungkin akan lebih mudah kalau menggambarkannya misalkan di koordinat polar seperti ini. Misalkan kalau kartesian mungkin kita perlu hati-hati, terutama menggambarkan jarak yang semakin menjauh dari posisi muatan yang kita sedang tinjau ini. Masih di garis medan, cara yang lebih baik untuk menunjukkan medan ini adalah dengan menghubungkan panah untuk membentuk garis medan. Jadi sebelumnya kita punya bentuk yang seperti ini, ada juga yang menggambarkannya bentuknya seperti ini. Nah, informasi tentang kekuatan medan ditunjukkan oleh kerapatan garis medan. Jadi akan kuat di dekat pusat muatan tersebut, di mana garis-garis medan sangat berdekatan, dan lemah jika lebih jauh, yang mana juga menunjukkan garis-garis medannya relatif lebih berjauhan. Yang mungkin ilustrasinya adalah kalau kita punya contoh seperti ini, pada radius yang sangat berdekatan dengan muatan ini, maka garisnya akan cenderung lebih rapat dibandingkan kalau kita mengambil radius yang lebih besar seperti ini, maka dia cenderung akan lebih longgar, dan itu menunjukkan informasi kuat medannya makin melemah begitu. Mungkin ini untuk membantu ketika garisnya sudah ditunjukkan sebagai garis yang kontinu atau terhubung seperti ini. Kemudian beberapa catatan lain terkait dengan garis-garis medan dimulai dengan muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Ini contohnya, berarti ini contohnya adalah untuk positif dan ini negatif. Maka ketika ada positif dan negatif, garis gayanya akan terbentuk kurang lebih seperti ini. Terus kemudian secara umum garis-garis itu tidak bisa menghilang begitu saja di udara, tapi ini seharusnya kontinu ke medan yang lainnya begitu ya. Jadi ini berkemungkinan pada suatu ruang di sini mungkin akan berhubung, begitu maksudnya dari pernyataan ini. Kemudian garis-garis medan tidak dapat saling berpotongan. Jadi misalkan garis ini langsung berpotongan ke sini, saling memotong, begitu panahnya memutus seperti itu tidak bisa. Jadi ini kurang lebih dia akan bentuknya seperti ini. Kemudian jika Q, misalkan ini adalah muatannya 1Q, mendapatkan 8 garis, misalkan ini ada 8 garis, atau ya inilah 8 garis seperti ini, maka kalau muatannya itu adalah 2Q, maka kita perlu menggambarkan proporsional pada suatu skala yang sama.
Kalau 2Q berarti harus 16. Kalau 1Q-nya 8, maka 2Q-nya adalah 16. Jadi mungkin harus lebih rapat. Nah, itu contohnya saja. Jadi kalau misalkan ada beberapa muatan yang memiliki beda kuantitasnya gitu ya, jumlahnya begitu. Kemudian masih di garis gaya. Nah, jika kita dapat menentukan resultan vektor dari medan listrik E di setiap titik pada suatu ruang, kita akan mendapatkan pola dari garis gaya medan listrik E dari konfigurasi muatan sumbernya. Misalkan muatan sumbernya ada positif negatif atau positif positif seperti ini, atau mungkin ada 3 positif negatif positif, atau konfigurasi lainnya. Kita bisa mendapatkan pola dari garis-garis medan listrik tersebut. Ini contohnya kalau positif negatif, ini contohnya untuk positif positif. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kita belajar garis gaya juga ada istilahnya, itu adalah garis ekuipotensial, atau bahkan mungkin ada istilahnya juga equipotensial surface. Nah, di sini ada garis atau potential surface yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa mulai dari yang pertama di dekat sumber, kedua, dan seterusnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya yang perlu diperhatikan untuk garis ekuipotensial, karena di sini kita gambarkan 2 dimensi. Kalau misalkan gambarnya 3 dimensi, muatan itu saja tidak bentuknya lingkaran, tapi mungkin seperti bola begitu ya, partikelnya berbentuk bulat gitu misalkan dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, itu mungkin kita akan berhubungan dengan surface juga. Tapi kalau dari ilustrasi ini mungkin kita mudah menyebutnya sebagai garis ekuipotensial. Nah, dari sini mungkin kalau dulu kita juga pernah belajar, misalkan ada Q1, Q2, kemudian kita juga bisa menghitung vektor resultannya begitu ya. Ya, ini pasti berkaitan kalau misalkan hubungannya Q2 dan Q1 ini seperti apa. Jadi arahnya nanti apakah ini akan ada suatu muatan yang positif atau negatif, ini kita perlu perhatikan. Kalau misalkan ini saling menjauh, ini juga saling menjauh, berarti ini berkemungkinan positif-positif. Jadi mungkin dekat seperti ini, dan ini adalah garis yang mungkin bisa membantu kita untuk menggambarkan secara terputus-putus pada suatu medan tertentu di ruangan ini. Ini mungkin contoh yang sudah sering kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin gambaran yang lebih baik, kita coba tunjukkan di slide berikutnya. Nah, pada slide berikut ini kita punya PHET. Ini mungkin Anda bisa cek di internet. Ini berkaitan dengan simulasi saja. Jadi misalkan kalau kita punya suatu ruang, suatu medan, atau suatu lokasi seperti ini kosong. Nah, ini mungkin belum akan ada medan listrik atau potensial listrik, karena di sini tidak ada apapun. Nah, mungkin kalau misalkan ada suatu muatan, kita bisa tambahkan di situ. Nah, tiba-tiba dia akan memberikan garis gaya listrik, dan juga di situ akan ada potensial juga mungkin. Tentu saja ya, karena ada muatan begitu ya. Nah, di sini ditunjukkan simulasinya. Kalau pada posisi ini kita bisa menggambarkan vektor ini, makanya gambarnya vektor ini berkaitan dengan posisi di tiap titik grid. Kalau di sini mungkin secara simulasi komputernya menggunakan titik grid, jadi kita bisa menghitung resultan vektornya akibat adanya muatan ini. Kalau ada satu muatan, jadi makin menjauh kalau misalkan muatannya adalah positif. Kemudian kalau kita tambahkan satu lagi muatan yang berlawanan dengan sebelumnya, ini sini positif, ini negatif, kita akan punya konfigurasi yang relatif membentuk sesuatu yang tadi kita gambarkan secara garis menerus tadi. Tapi di sini mungkin digambarkan tiap grid, jadi secara umum nanti vektornya dia akan membentuk pola-pola yang seperti ini. Demikian juga kalau kita tambahkan satu lagi, misalkan muatan negatif, diantaranya kita akan punya pola yang berbeda juga. Di sini kita punya pola yang berlawanan, dan sini kita punya pola yang sama jenis muatannya, dan secara keseluruhan kita bisa menunjukkan bagaimana pola garis gaya atau garis medannya.
Setelah kita mempelajari garis gaya, nah mungkin ini nanti kita akan coba hubungkan ke flux. Jadi kalau tadi kita berhubungan dengan bentuk yang 2 dimensi, kalau secara 3 dimensi garis-garis gayanya itu mungkin bentuknya seperti ini. 3 dimensi berarti dia ke segala arah juga, ke arah yang ya menyebar ke segala penjuru, kurang lebih seperti itu kalau ini 3 dimensi ilustrasinya. Jadi hampir sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan 3 dimensi, bagaimana kalau medannya ini misalkan sejenis, atau medannya misalkan beda jenis, kita bisa gambarkan secara ilustrasinya. Arah garis medan sejajar dengan vektor elemen permukaan dA. Jadi kalau tadi kita punya posisinya menjauhi dari sumber karena 2 dimensi, kalau di sini 3 dimensi begitu ya, volume kurang lebih misalkan volumenya bola ini, maka dia akan menembus dari permukaan. Jadi dan artinya kalau menembus permukaan dia berarti sejajar dengan elemen permukaan dA. Jadi kita punya permukaan misalkan elemennya dA begitu. Nah, kemudian hubungannya dengan flux listrik adalah ukuran medan listrik yang melalui permukaan tertentu. Ya, ini makanya kita sebutkan 3 dimensi karena ini nanti berhubungan dengan permukaan. Jadi ilustrasinya untuk permukaan. Sedangkan tadi kan mungkin ilustrasinya adalah 2 dimensi. Jadi ini mungkin gambaran yang lebih baik. Jadi medan listrik lebih kuat di dekat pusat, di mana garis-garis medan relatif rapat, dan lebih lemah pada posisi yang jauh dari muatan, di mana garis-garis medan relatif kurang rapat. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan juga adalah ukuran medan listrik yang melalui permukaan tertentu disebut sebagai flux, maka pada luas permukaan yang sama terdapat posisi dengan densitas garis gaya yang berbeda. Ilustrasinya adalah kerapatan garis. Misalkan kalau kita punya sesuatu permukaan bentuknya kotak seperti ini, nanti akan dilewati oleh 1, 2, 3 dari flux ya, atau garis gayanya. Sedangkan kemudian kalau kita taruh di posisi yang lebih jauh dari muatan, kita akan mendapatkan 1, yang artinya di sini satu permukaan yang sama dilewati oleh 3 garis, sedangkan ini dilewati cukup 1 garis. Berarti ini situasinya di sini lebih lemah, sedangkan di sini lebih kuat karena dekat dengan posisi muatan.